yang di rumah, salam sehat, salam sejahtera buat kalian di rumah yang pada hari ini tidak bisa tatap muka karena kelas B yang masuk di sekolah. Jadi harap bersabar sampai menunggu kalian kembali tatap muka di sekolah. Kembali Ibu ingatkan untuk menjaga prokes supaya kita tetap sehat sampai akhirnya nanti PTM penuh bisa dilaksanakan di sekolah. Baik, kita akan kembali ke pelajaran kita bahasa Indonesia yaitu seputar mengenai hikayat dan cerpen. Minggu lalu kita sudah bisa mengubah teks hikayat menjadi cerpen, yaitu dengan memperhatikan alur dalam hikayat kita jadikan jadi satu. Tadinya alur ganda menjadi alur tunggal atau mungkin itu maju atau mundur. Kemudian kita mengubah bahasa hikayat menjadi bahasa Indonesia sehari-hari, jadi tidak ada lagi bahasa Melayu klasik. Kemudian mempertahankan nilainya dan gaya bahasanya. Tentu saja kalian sudah mengerjakan pekerjaan dan semuanya bagus. Dan untuk pelajaran kita yang terakhir untuk semester ini yaitu laporan membaca buku. Kita tahu kalau kita mau membaca buku tentunya kita harus bisa memahami isi buku tersebut. Kita coba paragraf demi paragraf kita baca sehingga kita buat ide pokoknya, kemudian kita susun menjadi sebuah ikhtisar yang baik. Jadi di dalam satu bab kita bisa mencari pokok-pokok informasi yang disampaikan. Mungkin saja di dalam bab 1 itu ada beberapa paragraf atau ide-ide pokok yang disampaikan dan kemudian kita mencoba untuk melaporkan. Ya, kalau kita lihat di sini langkah-langkah membuat rangkuman itu harus membaca uraian hasil pengarang sampai tuntas agar memperoleh gambaran kesan umum sudut pandang pengarang. Pembacaan hendaklah dilakukan secara seksama, diulang sampai 2-3 kali untuk dapat memahami isi bacaan secara utuh. Jadi memang kalau hanya sekali baca mungkin kita belum bisa memahami seutuhnya buku yang kita baca. Kemudian yang kedua, perangkum membaca kembali bacaan yang akan dirangkum dengan membuat catatan pikiran utama atau menandai pikiran utama setiap uraian untuk setiap bagian atau setiap paragraf. Ya, jadi dalam satu paragraf itu kita akan coba lihat ide pokoknya dan kalimat utamanya sehingga itu akan kita tulis paragraf demi paragraf. Kemudian dengan berpedoman menyusun hasil catatan, perangkum mulai membuat rangkuman dan menyusun kalimat-kalimat bertolak dari hasil catatan dengan menggunakan bahasa perangkum sendiri. Jadi kita gunakan dengan bahasa kita sendiri setelah kita menemukan ide pokok dari setiap paragraf dalam satu buku. Kemudian perangkum perlu membaca kembali hasil rangkuman dan mengadakan perbaikan apabila dirasa ada kalimat yang kurang koheren atau tidak sesuai. Jadi kita coba kembali lihat benar sesuai atau tidak, sudah berhubungan atau tidak, itu akan dengan koheren. Kemudian perangkum perlu menulis kembali hasil rangkumannya berdasarkan hasil perbaikan dan memastikan bahwa rangkuman yang dihasilkan lebih pendek dibanding dengan bacaan yang dirangkum. Jadi setelah dirangkum itu akan bacaannya lebih pendek lagi. Nah itu namanya membuat ikhtisarnya. Kemudian berikut pelajaran kita sudah selesai untuk semester ini ada 4 bab. Kita tidak usah jauh-jauh mencari buku non fiksi. Cukup kita pakai buku kita yaitu buku bahasa Indonesia SMA SMK kelas 10. Kita coba ambil 2 bab dari buku ini dulu, yaitu bab 1 misalnya kita lihat di sini ada menyusun laporan hasil observasi. Nanti kalian baca dari 1 bab ini apa sih ide-ide pokoknya. Di sini ada menginterpretasi laporan hasil observasi, merevisi laporan hasil observasi, menganalisa kebahasan teksnya dan mengonstruksi teks laporan. Nah ini kamu bisa ambil, kamu rangkum menjadi sebuah bacaan yang menarik. Kemudian dari bab 2 Anda mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Mengembangkan pendapat dalam eksposisi ada 4. Yang di sini ada bagian-bagiannya, yaitu menginterpretasi makna dalam teks eksposisi, mengembangkan isi teks eksposisi, menelaah struktur kebahasaan dan menyajikan gagasan ke dalam teks eksposisi. Jadi ada 2 bab yang kalian ringkas ya. Coba kamu lihat di sini judul pengarang, penerbit, kota terbit dan tahun terbit. Ya, jadi tolong kamu kerjakan 2 bab itu dengan memberikan bagan seperti ini. Saya pikir cukup jelas ya anak-anak, kerjakan.
Dan nanti untuk 2 bab berikutnya kita lakukan untuk minggu yang akan datang. Sampai jumpa, selamat pagi.